Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4730, 4731, 4732. Tuan Chen, ini semua ditambang dari urat tambang batu abadi. Sing Daorong menatap Dev dengan bingung, dia tidak mengerti mengapa Dev begitu bersemangat. Dev juga tahu segala sesuatu tentang urat batu abadi. Apakah penambangan begitu cepat? Apakah semua urat batu abadi telah ditambang? Dev mengerutkan kening. Meskipun urat batu abadi telah ditemukan, kandungan urat tersebut tidak tinggi. Setelah 100.000 batu abadi ini ditambang, urat tersebut mungkin akan hancur. Tidak, urat batu abadi yang kami temukan kali ini tampaknya tidak memiliki kandungan tinggi di permukaan, tetapi ketika kami menambangnya, kami menemukan bahwa seluruh gunung itu dipenuhi dengan batu abadi. Jika kita memperkirakan secara konservatif, mungkin akan melebihi 1 juta batu abadi. Sing Daorong berkata sambil menyeringai. Apa, kamu tidak berbohong padaku, kan? Dev dengan gembira meraih lengan Sing Daorong. Lebih dari 1 juta batu abadi. Dev hanya bisa membanggakan kalimat 1 juta. Tuan Chen, beraninya aku berbohong padamu. Aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk menambang dalam semalam. Jika kamu butuh lebih banyak batu abadi, aku akan mengirimkannya lagi kepadamu dalam 2 hari. Sing Daorong berkata dengan serius. Dev menyadari bahwa Sing Daorong tidak berbohong kepadanya, jadi dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu berkata, aku akan menghubungimu saat aku membutuhkanmu. Lain kali saat kamu mengirimkan batu abadi kepadaku, ingatlah untuk membawa lebih banyak orang. Begitu banyak membawa batu abadi, kamu harus lebih hati-hati. Sekarang banyak kultivator bersedia menjadi anjing demi batu abadi. Mengenai masalah tambang batu abadi, hal itu tidak boleh dibocorkan, dan harus dijaga kerahasiaannya. Dev takut jika berita tentang tambang batu abadi bocor, banyak orang pasti akan pergi ke kota binatang. Meskipun ada formasi ilusi di sekitar kota binatang dan tidak seorang pun dapat dengan mudah memasukinya, selalu ada orang yang lebih baik darinya. Akan ada juga master formasi di antara kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Begitu formasi ilusi yang menyelimuti kota binatang hancur, kota binatang akan dilanda bencana dahsyat. Jangan khawatir, Tuan Chen. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan kota binatang. Sing Daorong mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu segera kembali. Dev melambaikan tangannya dan membiarkan Sing Daorong kembali. Dev mengambil 100.000 batu abadi dan pergi mencari Lin Kevan dan 2 orang lainnya dengan batu abadi di tangannya. Melihat Dev datang, Lin Kevan buru-buru bertanya, Saudara Chen, apakah batu abadi sudah sampai? Dev mengangguk dan melemparkan tas penyimpanan itu ke Lin Kevan, ini ada 100.000 batu spiritual abadi. Kalian bertiga dapat membaginya di antara kalian sendiri. Ikuti saja aku mulai sekarang, dan aku akan memastikan kamu memiliki kehidupan yang baik. Lin Kevan membuka tas penyimpanan itu dengan setengah percaya dan setengah ragu, tetapi ketika dia melihat bahwa benar-benar ada 100.000 batu abadi di dalamnya, dia benar-benar tercengang. Hua Zhangweng dan Mo Saiying juga melihat tas penyimpanan itu dengan mata berbinar. Mereka hanyalah pengikut kecil Lin Kevan, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk berbagi sumber daya dengan Lin Kevan? Terlebih lagi, ini adalah batu abadi. Di kota matahari dan bulan, mereka tidak memenuhi syarat sama sekali untuk mendapatkan batu abadi. Kamu benar-benar punya 100.000 batu spiritual abadi. Lin Kevan berkata dengan kaget. Tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Apapun yang aku katakan, aku pasti akan melakukannya. Itu hanya 100.000 batu spiritual abadi. Apa masalahnya? Dev mengucapkan kata-katanya dengan cara yang sangat sok. Lin Kevan memandang Dev, meskipun dia tampak berpura-pura tenang, dia terlihat sangat nyaman saat ini. Lagi pula, 100.000 batu abadi ada di depannya. Dev tidak hanya pamer, dia benar-benar hebat. Kalau begitu aku tidak akan sungkan dengan 100.000 batu spiritual abadi ini. Setelah berkata demikian, Lin Kevan menyimpan tas penyimpanannya. Mengapa kamu tidak memberinya 2 bagian lainnya? Dev tanya, mereka tidak membutuhkannya. Lin Kevan berkata, lalu menatap Hua Zhangweng dan Mo Saiying dan bertanya, apakah kalian berdua ingin aku berbagi? Tidak, meskipun kedua orang itu juga menginginkannya, mereka tidak berani menentang Lin Kevan. Bagaimanapun, dia adalah tuan dan mereka hanya pelayan. Jika kamu mengikutiku, kamu harus memperlakukan semua orang secara setara. Kamu harus memberi mereka bagiannya, atau aku akan menghajarmu. Dev menatap Lin Kevan dan berkata dengan tegas. Hua Zhangweng dan Mo Saiying sangat tersentuh ketika melihat Dev seperti ini hingga mereka hampir menangis. Mereka berharap bisa bersujud pada Dev.
Ini adalah pemimpin yang baik. Melihat Dev serius, Lin Kevan berkata, Saudara Chen, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku Lin Kevan, pangeran keempat kota matahari dan bulan. Bukankah adikku Lin Keting sudah menikah denganmu secara diam-diam? Dan kamu seharusnya memanggilku kakak keempat. Apa? Kamu dari kota matahari dan bulan? Dev berpura-pura terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kamu pasti bukan dari kota matahari dan bulan, jangan berbohong padaku, apa buktinya? Ini token milikku, lihatlah. Lin Kevan memberikan tokennya kepada Dev. Dev hanya melihatnya sekilas, lalu berkata dengan tidak percaya, Anda benar-benar pangeran keempat kota matahari dan bulan, kakak keempatku. Lalu orang yang kuhajar beberapa hari lalu, bukankah dia juga kakakku? Ya, dia adalah Lin Kedong, pangeran tertua di kota matahari dan bulan. Sebenarnya aku datang ke sini kali ini untuk membawamu ke kota matahari dan bulan. Lin Kevan mengangguk dan berkata, sialan, banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga. Anggota keluarga sendiri tidak saling mengenal. Mengapa kakak iparku ingin membunuhku? Dev bertanya sambil berpura-pura bodoh. Jangan banyak bertanya, ikutlah ke kota matahari dan bulan bersamaku dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Lin Kevan tidak mungkin mengatakan bahwa kakak laki-lakinya datang untuk membunuh saudara iparnya karena perintah kematian Aula ke-10. Aku tidak akan pergi, aku sudah menghajar kakak iparku. Jika aku pergi ke kota matahari dan bulan, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Dev menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Lin Kevan segera meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan melindungimu, dan aku juga akan berbicara baik tentangmu di depan Kaisar. Adik perempuanku sedang dalam tahanan rumah, dan dia sangat merindukanmu. Apakah kamu tidak ingin menemuinya? Kakak keempat, kamu sudah mengatakannya, jadi kamu harus melindungiku. Dev berkata pura-pura takut, jangan khawatir, kamu sudah memberiku begitu banyak hal baik, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Lagi pula, kamu adalah saudara iparku. Tidak akan ada yang berani menyentuhmu di kota matahari dan bulan. Lin Kevan menepuk dadanya dan berjanji. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Dev melihat Lin Kevan menepuk dadanya untuk berjanji, lalu dia mengangguk setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat tanpa menunda lagi. Melihat Dev setuju, Lin Kevan berencana untuk segera berangkat. Namun saat dia hendak pergi, Mo Saing menangkapnya dan berkata, rekan Taois Chen, aku ingin. Mo Saing, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mengkhianati pangeran keempat dan benar-benar mengikuti Dev itu? Hua Zhangweng dengan keras menanyai Mo Saing. Lin Kevan juga mengerutkan kening dan menatap Mo Saing dengan wajah muram. Meskipun Dev dianggap sebagai menantu kota matahari dan bulan mereka, Mo Saing, sebagai pengikut dekatnya, tidak boleh mengikuti orang lain kecuali dirinya sendiri. Kalau saja Mo Saing mengganti majikannya, Lin Kevan tidak akan punya tempat untuk menaruh mukanya. Orang tua, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku mengkhianati pangeran keempat? Setelah Mo Saing selesai berbicara, dia menatap Dev dengan serius dan berkata, rekan Taois Chen, ayahku juga seorang pria kuat di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Kekuatannya lebih kuat dariku. Apakah menurutmu kamu bisa membiarkannya mengikutimu? Dev, Hua Zhangweng, apa? Lin Kevan, apa? Rekan Taois Chen, aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin ayahku mengikutimu, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Kamu hanya perlu memberinya beberapa batu abadi. Pada akhirnya aku akan mewarisi batu-batu abadi di tangan ayahku. Lagi pula, semuanya milikku. Mo Saing tersenyum sedikit malu. Dev mengerti apa yang dimaksud Mo Saing, tersenyum dan berkata, jika ayahmu berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, maka kamu bisa membiarkan dia datang dan membiarkan dia menggunakan 10.000 batu spiritual abadi terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, aku akan segera memberitahu ayahku. Mo Saing mengangguk penuh semangat dan segera menggunakan slip giok untuk menyampaikan pesan itu kepada ayahnya. Melihat ini, mata Hua Zhangweng menoleh, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Dev, rekan Taois Chen, aku punya rekan Tao yang bisa berlatih kultivasi ganda denganku. Meskipun dia lebih tua dan kurang kuat dariku, tapi ketika Hua Zhangweng melihat bahwa Mo Saing meminta ayahnya untuk mendapatkan batu abadi, dia juga teringat pada istrinya. Baiklah, biarkan dia datang. Dev setuju sebelum Hua Zhangweng selesai berbicara. Baiklah, baiklah. Hua Zhangweng bersemangat, lalu melanjutkan, aku juga punya adik ipar, yang juga, Mo Saing juga buru-buru angkat bicara, aku juga punya bibi ketiga, yang juga. Baiklah, siapapun yang merupakan kultivator Mahayana tingkat 9 boleh mengikutiku. Dev segera memberi isyarat dan berbicara kepada Mo Saing dan Hua Zhangweng. Semua bibi dan paman ini telah dipanggil, dan Dev tidak punya waktu untuk mendengarkan perkenalan mereka satu persatu. Selama dia adalah seorang kultivator Mahayana tingkat 9, dia akan sangat membantu Dev. Dan orang-orang inilah yang paling membutuhkan batu abadi. Mo Saing dan Hua Zhangweng dengan senang hati bergegas menghubungi semua kerabat mereka.
Lin Kevan sangat marah hingga wajahnya membiru, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Lagi pula, Mo Saiying dan Hua Zhangwen tidak mengkhianatinya, mereka hanya membiarkan keluarga mereka mengikuti Dev. Kakak keempat, tampaknya hidupmu di kota matahari dan bulan juga tidak mudah. Dev memandang Lin Kevan dan tersenyum tipis. Wajah Lin Kevan penuh dengan rasa malu, memang, kota matahari dan bulan kita akhir-akhir ini kekurangan sumber daya. Jika sumber daya tidak langka, Lin Kedong tidak akan menerima perintah pembunuhan dari Aula ke-10 dan datang untuk membunuh Dev. Tidak mungkin pula Lin Kevan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya dan menipu Dev hanya untuk beberapa sumber daya. Bagaimanapun, mereka adalah pangeran dan orang-orang berstatus tinggi. Akan sangat memalukan melakukan hal-hal seperti itu. Namun, sumber daya sangat langka di kota matahari dan bulan, jadi mereka hanya dapat menemukan cara untuk mengumpulkan sumber daya di mana-mana. Sementara itu di Aula ke-10. Huo Qing sedang berbaring di kamarnya, bermain dengan sebuah benda di tangannya. Setelah dia mati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa benda yang dimainkan Huo Qing sebenarnya adalah kepala anak-anak. Karena bermain dengannya dalam waktu yang lama, kepala anak itu memancarkan kilau yang menyilaukan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Huo Qing tanpa mengetuk adalah lelaki tua ini. Bahkan penguasa Aula ke-10 masih perlu mengetuk pintu. Ada apa? Huo Qing mengangkat kelopak matanya dan bertanya. Batu abadi telah diberikan kepada Lin Kedong, dan dia juga menyerang Dev, tetapi Lin Kedong dipukuli dan hampir mati. Kata orang tua itu, bagaimana dia bisa hampir mati? Kenapa dia tidak mati saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Huo Qing menjadi tertarik, duduk tegak dan bertanya. Tepat ketika Dev hendak membunuhnya, pangeran keempat kota matahari dan bulan, Lin Kevan, tiba dan menyelamatkan Lin Kedong. Orang tua itu menjelaskan, Lin Kevan ini benar-benar orang jahat. Huo Qing meludah dengan keras. Jika Dev membunuh Lin Kedong, itu akan menjadi hal yang besar. Saat itu, kota matahari dan bulan pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, mereka tinggal menonton leluconnya saja sementara kota matahari dan bulan membunuh Dev. Setelah Lin Kedong diselamatkan, beberapa master Mahayana tingkat 9 disuap oleh Dev dengan batu abadi. Aku kira Dev juga sedang berusaha memperluas kekuasaannya dan ingin melawan kuil kita. Orang tua itu berbisik, dia hanya seorang kultivator Mahayana tingkat kedua, dan dia berani melawan kuil dewa. Bahkan jika dia mengumpulkan semua kultivator di dunia surga dan manusia, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan kuil dewa. Jika mereka hanya berurusan dengan Aula ke-10, mungkin orang-orang ini bisa berguna. Namun, jika mereka ingin berurusan dengan seluruh kuil, mereka hanya bisa bermimpi. Huo Qing mendengus dingin. Di antara semua kuil dewa, Aula ke-10 adalah yang terlemah. Bahkan jika mereka yang terburuk, mereka masih dapat menempati peringkat teratas di dunia surga dan manusia. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan aula-aula di atas Aula ke-10 itu. Adalah angan-angan belaka bagi seorang kultivator dari dunia surga dan manusia untuk melawan seluruh kuil. Bersambung.